Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ridha ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa husan tumaina rahimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul kafani. Wa aqallul kafani, adapun kafan yang paling sedikitnya paling sedikitnya mengkafani. Ya. Satiru jami'il badani, itu menutupi seluruh anggota badan, menutupi seluruh anggota badan. Wasala sulafaifa, dan 3 lapis. Liman bagi orang, taroka yang liman bagi orang taroka yang meninggal, taroka yang punya tinggalan siapa orang gitu, tarkatan sebuah tinggalan, artinya harta benda tinggalan, maksudnya harta benda tinggalan. Zaidatan yang tambah, ala dainihi atas hutangnya mayit. Walam yusi, dan tidak berwasiat siapa orang bitarkiha dengan harta tinggalan. Jadi malam ini kita akan mengkaji masih bab mayit, masih bab jenazah. Ya, kemarin kewajiban kita sebagai orang Islam yaitu terhadap jenazah ada berapa kemarin? Ada 4. Yang pertama apa? Memandikan. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga menyolatkan. Yang keempat menguburkannya. Nah, bagaimana cara mengkafani? Ya, cara mengkafani mayit paling sedikit yaitu dengan dengan kain yang bisa menutupi anggota badannya.
paling sedikit. Ya, paling sedikit itu dengan kain yang bisa menutupi anggota badannya. Ini. Nah, paling sedikit itu berapa lapis? Itu 3 lapis. 3 lapis. Sunahnya 5 lapis. Sunahnya 5 lapis. Yang 3 lapis untuk kafan, yang 2 lapis untuk dibikin kayak baju kurung. Jadi sunahnya 5, paling sedikit 3 lapis. Ini bagi orang yang tidak punya tinggalan. Ya, bagi orang yang tidak punya tinggalan. Artinya dia yang kafan yang dipakai itu adalah dengan harta yang memang dia nggak punya harta. Karena mayit itu kalau bisa pergi itu ya harus tidak meninggalkan hutang. Makanya biasanya sebelum sebelum pergi itu ada pidato pemberangkatan ya, yang isinya adalah satu meminta maaf ya, mohon maaf kepada orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua mengingatkan kalau memang ada yang punya sanggutan utang piutang supaya diberesi. Ya, kenapa? Karena rohnya manusia itu ya akan gantung, tidak akan sampai pada tempatnya apabila masih punya tanggungan. Jadi kenapa kok sampai ada sambutan seperti itu? Karena memang rohnya manusia ini tidak akan tenang, tidak akan sampai di tempat yang enak apabila urusannya belum selesai. Kalau hakullah, hak dengan Allah, kalau memang sudah dimintakan istighfar, insya Allah selesai. Tapi kalau hakul adami, kalau memang orang itu belum diselesaikan dengan sesama manusia, maka haknya belum selesai. Ya, makanya bagi mayit yang tidak punya, itu kafannya boleh ya disumbang dengan orang lain, atau mungkin pakai ya ada donatur boleh ya, terus ada masjid punya baitul mal boleh gitu kan. Nah ini bisa menolong orang-orang yang kesusahan ketika meninggal, karena orang tidak semuanya punya, orang tidak semuanya mampu ya. Ketika meninggal itu kan ada aja orang yang seperti ini, nggak punya apa-apa, sementara ya dia meninggal itu harus pakai kafan. Nah, dari mana kafannya? Ya dari sumbangan boleh, dari donatur boleh gitu kan ya. Yang penting jangan sampai akadnya jangan sampai punya hutang ya, jangan sampai punya hutang. Jadi nanti kalau misalnya sampai jadi donatur, jangan begini, udah tak utangi dulu, jangan. Kalau mau nyumbang aja ya, takutnya malah berarti mayitnya kan gitu. Udah pakai duit saya aja dulu, udah pakai duitnya ini disumbangin apa dipinjemin gitu. Kadang-kadang kan udah ini. Kalau pinjem kok, kalau yang ngomong itu nanti ahli warisnya nggak apa-apa, udah tolong pinjam dulu nanti saya ganti ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ahli warisnya, udah pakai duit saya aja lah, pakai duit saya aja, ini mau disumbangin apa dipinjemin gitu. Kalau dipinjemin jangan ya, kecuali ada ahli warisnya yang nanggung jawab gitu ya. Jadi pahami ya. Jadi paling sedikitnya itu minimal dia tetap bawa kain kafan, walaupun kain kafan ini sumbangan dari orang lain gitu. Nggak ada terus ketika kafannya dikubur kan, nggak ada, harus tetap dikafani walaupun sumbangan dari orang lain berupa donatur ya. Kalau ada lebihnya ya bisa 5 lapis, kalau nggak ada minimal 3 lapis ya. Dan ini jangan sampai menambahi utangnya ya, jangan sampai menambah utang, artinya jangan sampai pakai duit utang itu ya, pakai duit utang. Nah dalam hal ini kalau begitu
Bagaimana berarti kalau memang ada orang yang tidak punya sama sekali, berarti termasuk tanggung jawab orang yang ada. Ya urunan. Misalnya kok nggak ada semua ya iuran minimal ya iuran. Mor itu selebar seberapa butuhnya 100.000 ya misal digotong 10 orang ya berarti ya 10 ribuan. Karena ini termasuk mengkafani ini ya termasuk menyediakan kain kafannya kan begitu ya. Memandikan ya termasuk apa menyediakan sarana mandinya. Bukan begini kewajiban kita kan memandikan Pak ya harus ada air yang tersedia dulu lah. Terus mayatnya gimana mayatnya nggak bisa kemana-mana masa Pak suruh nyediain air ya nggak mungkin kan. Kalau kewajiban kita memandikan berarti ya harus menyediakan sarana untuk mandi. Ya mengkafani ya harus berarti untuk sarana untuk mengkafaninya. Ya kalau memang mayatnya ada apa namanya harta ya pakai hartanya mayat. Kalau nggak ada ya dari orang yang hidup. Jangan sampai mayat yang dibebani hutang. Paham ya? Nah gitu. Kewajiban menyolati ya itu tadi wudunya semuanya ya dia yang orang yang hidup yang ini yang menyiapkan semuanya. Menguburkannya ya mulai paculnya segala macam yang nyiapin ya yang hidup. Jangan nanya begini, mayat kamu kan mau tak kubur, mana paculnya? Nggak ada seperti itu. Ya ini jadi jangan sampai kita ini gagal paham gitu. Nggak ada mori ya udah tega amat kita ya mori paling ya berapa misalnya udah habis 200-300 ribu yang takziah ya ada 50 orang kan tinggal aja ya iuran kan gitu ya itu paling sedikit mengkafaninya yaitu 3 lapis disunahkan berapa 5 lapis tapi jangan sampai membebani nambahi utang si mayitnya. Paham ya? Wa aqallu sholati adapun paling sedikit-sedikitnya sholat ya sholat yang paling sedikit alaihi pada mayit ayyanwiya agar niat siapa orang fi'las sholati untuk melakukan sholat alaihi pada mayit. Paling sedikit menyolati mayit yang pertama adalah niat sholat mayit ya niatnya sholat mayit. Tuh. Niat sholat mayit ini ada 2, ada yang ada yang gaib. Ya, kalau ada ya sholli ala hadal mayyiti karena mayitnya ada. Ya kan? Karena mayitnya ada di situ. Nah, kalau nggak ada mayitnya ya usolli alal mayyitil ghaibi misalnya ya karena di situ mayitnya tidak ada. Nah, kalau mayitnya ada ya usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin ya makmuman lillahi ta'ala kalau makmum kalau nggak ada ya kalau imaman ya imaman lillahi ta'ala. Itu 4 takbir. Niat sholat mayit. Yang kedua wal fardho. Yang kedua niat apa namanya? Niat sholat fardu. Ya, niat fardu. Li usolli ala hadal mayyiti fardho lillahi ta'ala. Karena ini adalah fardu, termasuk kewajiban. Fardu apa kemarin? Fardu kifayah. Makanya harus ada fardu. Ya, usolli ala hadal mayyiti fardhon lillahi.
Kemudian yang ketiga wayu ayyina, dan menyatakan, ya, wayu ayyina dan menyatakan, menjelaskan. Ya, menjelaskan arti tadi itu, menjelaskan ya tadi yang saya kata tadi itu, kalau mayitnya ada ya namanya sholli ala hadal mayyiti, kalau mayit tidak ada yang namanya sholat gaib. Ya, sholat gaib. Sholat gaib itu sampai batasannya sampai kapan? Ya, nggak terbatas. Ya, nggak terbatas. Mau 7 hari masih boleh, 40 hari masih boleh, kan gitu kan? Ya, sampai sekarang misalnya ibunya di sholat gaib terus, boleh nggak kira-kira? Boleh aja. Ya, nggak ada batasannya, bertahun-tahun boleh, nggak ada batasannya. Ibu-ibu kita sendiri mau nyuruh sholat siapa? Kan? Sholat kan doa, artinya kita itu kalau sholat berarti kalau sholat gaib pada ibu kita berarti apa? Kita mendoakan ibu kita. Itu sholli alal mayyitil ghaibi. Ya. Disebut namanya enggak? Tidak disyaratkan untuk menyebut namanya. Gaib. Tapi untuk menyatakan gaib dan langsung ini diwajibkan. Tapi untuk menyebutkan namanya tidak diwajibkan. Ya. Misalnya contohnya kok usolli alal mayyitil ghaibi Siti Fatimah bin Haji, ya, Asrin misalnya, ya nggak usah disebutin begitu, kayak tahlil aja disebutin gitu kan. Ya, kalau salat ala usolli ala mayyitil ghaibi lillahi fardhan lillahi ta'ala, itu kan sudah otomatis kita tuh kan di dalam kita sudah ada pikiran kalau kita mau menyolati si itu kan gitu kan. Nah, nggak usah disebut, nggak diwajibkan untuk menyebutkan namanya. Tapi untuk gaib dan langsung ini harus dinyatakan, itu ya harus dinyatakan, nggak disebutkan namanya. Wayakulu dan apa namanya berkata, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi setelah setelah niat langsung membaca Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Wahwa qaimun, sedangkan orang itu dalam keadaan berdiri. Wahwa, adapun orang yang takbir qaimun itu berdiri. In qadara, jika mampu berdiri. Jadi takbirnya itu dalam keadaan berdiri, karena sholat mayit, sholat jenazah ini harus berdiri. Tapi ada syaratnya, in qadara, lamun mampu. Ya, ketika memang jika dia tuh mampu berdiri ya wajib berdiri. Kalau enggak mampu berdiri ya boleh dengan duduk. Ya, kalau enggak berdiri boleh dengan duduk karena sudah tidak mampu berdiri. Gitu. Ya, kalau enggak mampu duduk ya boleh dengan tidur. Kan aturan sholat kan begitu. Enggak mampu dengan tidur boleh dengan isyarat. Udah enggak mampu ya dia yang disolati, bukan dia menyolati tapi gantian dia yang disolati, kan gitu. Nah, jadi aturannya takbirnya dengan apa? Berdiri gitu. Tsumma yaqra'ul Fatihah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah. Tentunya Al-Fatihah ini harus dibaca dengan lengkap.
mulai bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ini. Jadi 7 ayat itu harus dibaca semua. Jangan sampai ada yang terlewati gitu. Nah, kalau ada sampai terlewati 1 ayat, ya nggak baca Fatihah namanya itu. Karena Fatihah ini harus genep mulai bismillah sampai waladdallin. Nah, ya. Nah, Pak, bismillah itu apa termasuk surat Al-Fatihah? Yo, ini panjang keterangannya. Ya, yang jelas kita ambil posisi yang tengah, yaitu Fatihah harus dibaca. Walaupun masalah bacaannya mau kenceng mau pelan, kalau dalam sholat itu nggak usah diperdebatkan. Kadang-kadang kan kita tuh dengar tuh imam kadang-kadang baca Fatihahnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin kan gitu. Itu sebenarnya dia baca Fatihah, cuma bacanya pelan gitu. Karena memang ada keterangan yang seperti itu gitu. Ya. Nah, kalau kita ini orang tawasud, orang tengah-tengah, ya kita enak aja. Ketika sholatnya pelan baca Fatihahnya ya pelan, ketika sholatnya kenceng ada bacaan yang kenceng, baca bismillahnya dibaca kenceng. Itu tengah-tengah, udah nggak usah ribut kan gitu. Tsumma yaqulu Allahu Akbar, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Yang kedua, takbir Allahu Akbar yang kedua, tsumma yaqulu, kemudian mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, minimal segitu bacanya. Ya, ditambah ma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Boleh. Ya, tergantung imamnya. Kalau imamnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, takbir langsung Allahu Akbar. Kita ya ikut takbir, jangan maksa-maksain. Wah, imam ini nggak hafal doanya, sedikit amat baca sholawatnya. Jangan seudut sama imamnya begitu. Mungkin imamnya mau ada acara lagi. Ya, jangan maksa-maksain. Kita kan makmum derajat kita. Kalau makmum ya harus ngikuti imam gitu loh. Giliran imamnya bacanya lama aja, makmumnya nggak turun lagi. Imam lama amat, dan dibaca apa aja sih doanya? Saya udah baca doa sampai berkali-kali, udah habis doa saya, imamnya masih nggak takbir. Ngantuk jangan-jangan imamnya. Jadi minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya sampai segitu. Tambah wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Tambah kama sholaita sampai fil alamin innaka hamidum majid boleh. Tergantung situasi dan kondisi. Tuh. Itu takbir yang kedua. Wah, takbir yang ketiga, tsumma yaqulu, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir yang ketiga. Apa yang dibaca takbir yang ketiga? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau mayitnya laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya, itu H sama hu sama H. Kalau hu untuk laki-laki, kalau H untuk perempuan. Kalau ditambah doa yang panjang-panjang lagi kayak orang-orang itu, ya boleh.
Ya. Tapi kalau nggak ditambah-tambahi ya nggak apa-apa. Allahumma ighfir lahu warhamhu aja udah boleh kok. Ya Allahumma ighfir warhamhu, Allahu akbar, nggak apa-apa. Yang penting doain, sudah mendoakan si jenazah si mayitnya itu. Kemudian yang keempat sumayaqulu, kemudian mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir yang keempat ya, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, takbir keempat Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau ditambah ya Allahumma la tahrima ajrahu boleh. Ya, nggak baca itu nggak apa-apa. Takbir Allahu akbar yang keempat langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Biasanya kalau nggak baca yang itu biasanya Allahumma la tahrimnya dibaca di takbir yang ketiga, ditambahin. Ya. Nggak apa-apa, Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau di Mekah begitu. Kalau di Mekah itu kalau sholat mayit begitu. Langsung takbir keempat ya Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kalau takbir itu ya doanya lama banget. Setelah salam. Apanya? Setelah salam, doanya baca. Enggak, takbir ketiga itu loh. Takbir ketiga itu doanya banyak dia. Wah lama gitu. Kalau imam-imam Masjidil Haram begitu. Nah, takbir keempat Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, cuma kalau orang kita dibagi. Ya, takbir ketiga Allahumma ighfir lahu, takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrah. Enggak apa-apa. Ya, yang penting itu ada doanya. Jangan sampai kita sholat mayit diem aja. Ya mau ngapain gitu loh. Sholat mayit itu diem aja itu kan. Takbir Allahu akbar. Enggak baca apa-apa. Imam takbir Allahu akbar. Enggak baca apa-apa lagi. Allahu akbar. Enggak baca apa-apa lagi. Ketika imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Gimana boleh enggak Pak? Ya kalau sampean makmum ya boleh-boleh aja. Jangan jadi imam. Kalau jadi imam mayitnya yang protes, pelit amat lo mam. Kalau imam di Allah diam aja, nanti mayitnya protes, pelit amat lo mam. Gantian gitu. Gitu. Ya, jadi yang penting ada doanya. Wala Buddha dan harus, wala Buddha bahasa Jawanya lan ora kena ora, wala Buddha itu dan harus dan wajib fiha dalam sholat mayit. Min syurutis sholati, wala Buddha dan harus ada fiha dalam sholat mayit. Min syurutis sholati dari beberapa syarat-syaratnya sholat. Ya, harus ada syarat-syaratnya sholat seperti sholat yang lainnya. Ya, syaratnya sholat apa aja? Ingat ya? Syaratnya sholat, syarat wajibnya sholat apa? 1. Syarat wajibnya sholat 1. Aduh. Syarat wajibnya sholat 1. Islam 2. Balik 3. Berakal itu syarat wajib. Artinya ya, orang kalau sudah menemukan 3 itu berarti wajib melakukan sholat. Islam itu wajibnya sholat wajibnya bagi orang Islam saja yang sudah balik, yang akalnya sehat. Jadi kalau ada orang yang ngakunya Islam ya balik, akalnya sehat, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kalau ada orang begitu gak usah ngaku Islam, ya kan?
kok kereng Pak, kenceng lah ngapain ngaku Islam gak mau sholat? Ya penting gak usah ngaku Islam. Masalah sholatnya tuh gimana kan itu urusannya Gusti Allah. Yang penting sholat gitu loh. Kadang-kadang membalikin lagi. Olah kamu sholat juga kelakuannya begitu. Nah, ini mah orang mah udah kemasukan setan kalau begitu itu. Kamu sholatnya tiap hari masih begitu-begitu aja. Nah sekarang dibalikin. Yang sholatnya begitu apalagi yang nggak sholat kan begitu balikinnya. Yang sholat aja begitu apalagi yang nggak sholat. Gayanya kayak bener-bener sendiri aja kalau udah ngomong begitu. Kamu sholat tiap malam tiap hari kusuk begitu jengkang-jengking aja masih kelakuannya masih begitu. Nah, kayak orang bener kalau ngomong kayak gitu itu. Padahal dia yang ngomong itu lebih jauh lebih salah daripada omongan yang diomongin itu. Itu. Jadi harus ada syaratnya. Syarat wajib sholat 3. Syarat sahnya sholat berapa? Ayo. Syarat sahnya sholat ada. Aduh, lupa lagi. Mana sih? Syarat sahnya sholat artinya kamu sholat tuh kalau nggak netepi syarat ini nggak sah sholatnya. 1. Suci dari hadas kecil maupun hadas. 2. Suci pakaiannya, tempatnya, badannya, ya. 3. Menutupi aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Mengetahui waktu sholat. Hafal? Ulangi. 1. Atas kecil bukan atas gede. 2. 3. 4. 5. Mengetahui waktu sholat. Sholat gak ngerti itu gak sah sampai sholatnya. Misalnya kok sampai tadi sholat itu Mas Alfi itu Allahu Akbar. Ini saya sholat tuh udah bener-bener syaratnya udah lengkap belum? Kalau belum lengkap syaratnya gak boleh. Ibarat orang mau kerja mah syarat itu harus ada. Ada ijazah misalnya kan. Ada akte kelahiran misalnya. Kalau nggak ada sampai nggak boleh ngelamar kamu kerja di situ. Ini harus apal ya, apal. Pokoknya sahabat Musa itu apal tuh syarat wajib sholat, syarat syarat sholat, ya rukun-rukunnya sholat, perkara yang membatalkan sholat, sunnah-sunnahnya sholat itu harus apal. Udah itu nggak usah ngaji yang aneh-aneh itu aja ngapalin aja. Jangan sampai itu nggak hafal. Kalau itu nggak hafal, nggak ngerti, sampai sholatnya ya kurang. Ya memang nggak sah gitu. Bukan kurang, memang nggak sah kalau itu nggak ngerti. Makanya harus ngaji. Gitu. Pak, kalau memang orang awam gimana kalau begitu? Apa nggak sah sholatnya? Loh, ini kan hukum bagi orang yang mau ngaji. Makanya hasil ibadahnya juga beda, jangan diiri. Ya, hasilnya ibadahnya orang alim 1 dibanding orang bodoh 1000 masih bagusan orang alim 1. Makanya kita harus berusaha jadi orang alim sesuai dengan perintahnya Kanjeng Nabi, kun aliman. Ya, kun aliman. Pertama kita harus disuruh jadi orang alim. Kun, jadilah kamu aliman, orang yang alim, orang yang ngerti. Ya, kalau nggak ngerti, au muta'aliman. Yang kedua, orang yang mau belajar. Kalau nggak ngerti ya ngaji lah. Jangan nggak ngerti, sombong, belagu, ngaji nggak mau diajak ngaji banyak alasan. Muta'aliman. Ya, ngaji masih nggak bisa. Ngaji itu kan harus nyoret, bawa kitab, bawa pulpen,
bawa buku. Ya kalau memang nggak bisa begitu ausamian. Yang ketiga, jadi kelompok orang yang mendengarkan juga apa-apa, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, apalagi tulisannya begitu huruf gundul begitu susah Pak, bacanya aja susah. Ya udah samian aja lah, mendengarkan. Yang penting jangan jadi kelompok yang nomor 4, wala takun robian, jangan jadi kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat ini bagaimana? Ngerti kagak, belajar juga ogah, mendengarkan nggak mau, kan gitu kan. Nah malah kalau ada orang ngaji diprovokatori, itu kelompok nomor 4 itu. Bek mau ngapain Bek? Saya mau ngaji. Ngapain ngaji? Ngopi aja Bek, sini enak sambil main HP. Itu kan kelompok nomor 4 namanya. Ngerti enggak, belajar ogah, mendengarkannya juga enggak mau. Malah kalau ada orang mau ngaji di provokatori. Nah, ini wala takun robian, jangan jadi kelompok yang nomor 4. Kalau memang itu terjadi mafatahalak, maka akan rusak kamu. Ya, rusak, udah rusak. Nek cara basa TikTok ya wis angel iki angel. Angel ngono. Ketemu ngono wis angel. Angel temen tuturanmu. Wis angel ngono. Wis angel wis ketemu wis angel ngono. Ngaji apa? Ngerti ora kon ngaji rasa-rasa ya kan? Nah, giliran kon ndungokno wae ya wis megah. Apa yang ana wong ngaji malah diomongi. Wes kapan ngono kuwi ya neraka sing paling misar yang ngono kuwi. Ono wong pengen ngaji bukane malah didukung malah dirawehi. Diledeki lagi malah kadang-kadang. Baik pengen mau ngaji, udah titip ya, nanti ilmunya bagi-bagi. Malah keledek. Jangan sampai begitu. Enggak boleh. Nah ya, syarat-syarat sholat harus tahu. Nah, watarkil mubtilati, dan meninggalkan perkara yang membatalkan sama perkara yang membatalkan sholat apa aja? Ya, paling tidak apa John? Perkara membatalkan sholat. Ya, keluarnya sesuatu dari dua jalan depan maupun jalan belakang, kan gitu ya kan. Nah, tuh keluar kentut, kencing, batal itu. Berapa lagi? Berbicara, sholat bicara. Terkena najis. Berapa lagi? Terbukanya aurat. Apa lagi? Murtad. Apal Jan kamu Jan? Tumben kamu lancar jawabannya. Itu harus dibuka-buka lagi tuh. Nah, ya. Dalam pelaksanaan itu ngerti, cuman mau ya yang masalah urutan gak usah urut, gak apa-apa, yang penting ngerti. Oh nek ngene iki batal no. Jadi ketika kita sholat itu kita sholat, oh banyak gerakan yang 3 kali lebih, ya itu termasuk membatalkan. Nah, itu kan yang begitu harus ngerti. Ketika kita wah ini saya batal sudah sholatnya, oh ini saya nggak batal kan. Nah kita wa aqallu dafni, adapun batasan yang paling sedikit dalam mengubur ya, aturan dalam mengubur jenazah, ngubur mayit. Hufratun itu apa namanya, dalam kufrah lubang ya. Kufratun itu dalam apa, luangan itu ya lubang.
dalam ruangan taktumu yang bisa apa namanya mengumpetkan ya, taktum yang bisa mengumpetkan raihatahu, yaitu apa namanya taktum yang bisa mengumpetkan raihatahu, gondo apa lah, gando apa bahasa Indonesia, baunya raihatahu, baunya mayit. Jadi cara mengubur mayit paling sedikit dibuatkan lubang ya, di jugangan itu, lubang atau lubang ya, di lubangan itu yang lahat itu paling sedikit yang bisa menghilangkan atau menutupi baunya mayit. Karena mayit itu kan bau. Nah, itu bau. Mungkin kalau sejam belum, tapi kalau udah sehari, wah baunya ini ulang-ulangan bau. Pokoknya baunya tuh gak enak. Makanya kalau ingat ke situ, yang kamu sombongin apa? Nanti kalau udah gak ada baunya aja gak enak kamu. Walaupun gantengnya kayak Taufik begitu, ya, nanti kalau udah tua, udah gak ada, ya bau juga. Ya, jadi sombongin apanya? Nggak ada yang perlu disombongin. Kalau ingat ke sono, kalau belum ingat ke sono kadang-kadang ya gayanya ya kayak gagai kayak Janoko, ya langkai kayak Werkudara. Wes pokoknya adiguna wis paling ya saya paling hebat, saya paling gagah, saya paling tampan. Kalau meninggal bau. Nah, makanya kalau dikuburkan minimal bisa menghilangkan bau itu. Wa tahrisuhu, dan menjaganya minas sibai, dari keselamatan binatang buas. Ya. Yang kedua, mayat dikubur itu supaya selamat dari binatang buas. Untuk apa Pak? Loh, binatang buas itu kalau butuh seneng. Bisa, kalau enggak aman bisa keluarin lagi bisa dimakan. Ya, cokar begitu bisa dimakan sama binatang buas. Makanya harus diamanin. Ya, diamanin. Nah, makanya macam-macam masalah cara macam-macam. Masalah cara itu macam-macam, tidak sama. Ya, antara Jawa dengan Sunda beda cara nguburnya. Saya kemarin kok lihat penguburan di Sunda dengan di Jawa beda. Kalau di Jawa biasa begini, ya terus tengahnya ada liang lahatnya itu, ya. Nah, tapi kalau di daerah sini enggak, miring begono terus dipapani begini, papanya ngadeg berdiri. Kalau di Jawa papanya rata, lubang di tengah, ya lubang di tengah. Nah, papanya nanti ya nutupi lubang. Jadi ya sudah digali masih ditutup dengan papan. Itu kan demi keselamatan mayit supaya selamat dari intean binatang buas. Nah itu, jadi masalah dalamnya seberapa itu nggak ada kewajiban. Yang penting dikira-kira baunya nggak ada, terus selamat dari binatang buas. Itu. Nah, dalamnya seberapa Pak ketentuannya? Nggak ada ketentuan. Tapi di sini diterangkan wayusanu dan disunahkan ayu ammako, ya, agar disunahkan agar jerokno apa jenenge? Ya? Kedalaman. Bahasa Jawane ya
jerokake dudukane iku mau lho apa jenenge. Hah? Nah, wayu awal dan disunahkan agar menggalinya ya. Wayu satu disunahkan ayu amaka agar menggalinya qadra qomatin ya sekitar apa namanya sak dedek ya sak dedek itu bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya Kang Alpi itu? Hah? Disunahkan menggali kira-kira apa? Setinggi manusia ya, setinggi manusia wabastoten dan sak pengawe-awe. Wis bahasa detik sak pengawe-awe sangel bahasa Indonesia lah. Sak pengawe-awe. Selambayan. Heeh. Selambayan tangan. Selambayan tangan bos sekarang. Bae sak dedeke manusa karo sak pengawe-awe. Kaya nek ape renang nek pas jajake apa blus ya semene iki sekitar ngadeg terus 2 meter ya. sak dedek sak pengawe. Lah mesti ana nek di kembang lagi ada pertanyaan iku sak dedek pengawene sapa Pak? Apa pasane wong kaya Mas Alfi karo topeng kan dhuwur topeng. Wah sak dedek pengawene sapa? Ya wis dikira-kira sak dedek sak pengawe. Ya sak dedek sak pengawe iku ya wong sing sedeng ya ora kok wong sing dhuwur ya ora, cebol ya ora kan gitu kan. Wong sing sedeng, sing standar. Wong nek sing dhuwur kan ora standar sing. Wong ora standar kan angel. Wong tuku klambi, wong ora standar XL ya. Wong ora standar gede ya ora kuwara kamot. Dinggo wong cilik ya kelobon gitu ora standar. Jadi disunahkan apa menggalinya itu ya, setinggi orang yang melambaikan tangan. Nah, ngono lho. Orang-orang yang berdiri sambil melambaikan tangan. Disunahkan segitu duduknya. Pak kalau duduk setengah wong itu oleh para ya oleh wae. Aman. Nah, yang penting yakin aman ya enggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau enggak aman nanti kalau orangnya pulang lagi ya enggak ngerti. Dan itu wah kamu gali saya hanya segitu ya saya pulang lagi lah. Nah, kalau dalam kan wah udah nggak bisa pergi lagi. Aduh. Kalau segini ya nggak apa-apa. Tapi yang disunahkan apa? Nah, sak detek sak pengawe itu sunnah hukumnya. Kalau sunnah itu ya tidak wajib. Ya, tapi apike ngono. Baiknya seperti itu baiknya. Tidak harus tapi baiknya begitu. Paham ya? Wa yuwassa dan dilebarkan. Jadi dilebarkan. Jadi tidak dipres tapi dilebarkan sesuai dengan apa namanya kondisinya nah ya dilebihi gitu loh, lebih dikit gitu. Jadi dilebarkan, jangan sampai dipres. Lebarkan dan ceploknya jadi ciut. Itu kan Ada sih. nah, ada cerita begitu, udah dilebihin masih kurang lagi, masih kurang lagi. Katanya dia itu suka nyaplok tanah orang lain. Ya itu beneran itu begitu, kalau suka begitu kadang-kadang ya begitu bener. Kayak cerita-cerita begitu mah beneran. Ya, udah dilebihin masih kurang lagi, dilebihin masih kurang lagi. Ceritane apa? Ketika hidupnya dia itu suka nyaplok tanahnya orang lain. Udah tahu batasnya tanah segini, merembet segini. Ya, giliran ditegur sama yang punya malah ngajak berantem. Lo udah tahu salah malah ngajak berantem. Ya, enggak boleh. Wajibu dan wajib
Taujihuhu apa menghadapkan mayit, wajib taujihuhu menghadapkan mayit minal kiblati ke arah kiblat. Jadi menghadapkan mayit ke arah kiblat itu hukumnya wajib. Ya. Pak, kalau kondisinya ini kalau tanah di Jakarta kan kuburannya beli Pak. Kalau nggak mau kubur ya harus diusahakan tetap supaya menghadap kiblat. Nah, jangan sampai kita tidak menghadap kiblat. Karena ini adalah sebuah komitmen bahwa kita tiap hari itu sholatnya menghadap kiblat, maka kita menghadap Allah juga harus menghadap kiblat. Gitu. Jangan sampai di hadapan tidak kiblat, kasihan mayitnya. Kan gitu, ya kan? Kasihan mayitnya kalau sampai tidak menghadap kiblat. Nah, ini urusan mayit sudah selesai. Mulai kewajiban kita apa tadi? Ya, empat perkara tadi: memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkannya. Cara memandikannya sudah, cara mengkafaninya sudah, cara menyolatinya sudah, dan cara menguburkannya sudah semuanya. Nah, tinggal prakteknya. Kalau prakteknya ya kalau nanti ada yang meninggal ya ikut-ikutan nikung supaya tapi sekarang nih kayaknya belum bisa karena masih corona katanya kan begitu. Tapi nanti kalau udah aman, kalau dia meninggal ya lihat caranya, prakteknya. Nah, sesuai apa belum? Kalau belum sesuai berarti ya kalau kita yang punya pengetahuan ya diarahkan. Nah, kalau udah sesuai ya nggak apa-apa. Nah, dari contoh kayak kemarin itu memandikan. Ya, memandikan itu paling tidak apa? Satu, meratakan air seluruh tubuh. Yang kedua, menghilangkan najis. Kan gitu kan? Karena orang mati itu keluar kotorannya terus. Lah kotoran itu yang harus dibersihkan sampai bersih itu. Ya, sampai bersih. Jangan sampai kotoran itu tidak bersih. Karena orang mati itu keluar terus tuh kotoran. Nah itu kalau enggak anaknya ya rada piye ngono rek ngono. Ya rada pegilan, rada geli, rada ya. Ya kalau anaknya ya enggak bakalan gitu kan. Ya anaknya atau ya paling yang dekat lah. Kita harus bersih. Gimana? Enggak. Karena sudah mandi itu otomatis sudah, tapi disunahkan untuk disunahkan. Makanya kalau yang yang mandiin mayit itu ya harus masih mahramnya supaya enggak batali mayit. Ya dipaku, yang maku ini ya yang masih nasabnya, yang masih mahramnya. Yang ngosok-ngosok juga itu ya usahakan yang masih mahramnya. Kadang-kadang kalau nggak tahu kan main aja tetangga itu, tetangga saking pedulinya gitu kan, mayitnya laki-laki yang ngedusin pokoknya itu, nggak apa-apanya juga main pegang aja kan itu. Akhirnya ya nggak selesai itu. Nah, ya memandikan sudah, mengkafaninya sudah, terus menyolati sudah, menguburkannya sudah. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Amin Allahumma amin. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulling kafi.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 يا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. يسر لنا يا الله يسر لنا يا الله يسر لنا يا الله جميع أمورنا من أمور الدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.